sedang ramai dibicarakan di medsos, bagaimana hukum kita memakai handphone, padahal sekian persen saat kita beli handphone itu dananya untuk membantu Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil ahyar adada ni'amillah wa ifdhalih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf di malam Kamis ini sementara, besok tetap malam Rabu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita di bab yang keempat, makalah keempat itu Rasulullah dawuh tanda-tanda amannya langit itu ketika masih ada bintang. Itu berarti langit masih aman. Kemudian digeser lagi, kalau di tengah-tengah masyarakat masih ada keturunannya Nabi, maka insya Allah umat masih baik-baik saja. Kemudian saat Rasulullah masih ada di tengah para sahabat, maka keadaan sahabat itu masih baik-baik saja. Dan kalau di muka bumi ini masih ada gunung, maka insya Allah alam masih baik-baik saja. Kalau gunungnya sudah dipapras, kalau di Arab itu karena batunya itu keras, maka biaya mendirikan hotel dengan biaya menghilangkan gunungnya itu lebih mahal menghilangkan gunungnya. Ini pengakuan orang sana. Jadi gunung dipapras terus didirikan hotel itu, antara bangun hotelnya dengan menghilangkan gunungnya tadi pasti besaran menghilangkan gunungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ke makalah ke-5. An Abi Bakrin As-Siddiq. Kalau yang keempat kemarin dari Rasul, sekarang dari Abu Bakar As-Siddiq. Wah, ini masalah ini, matanya sudah minta begini, Pak. Iya, ya enak ya. Piye Pak Yuda ini caranya? Nah, begini aja. An-Nawustuni Abu Bakar As-Siddiq itu qala sampun dawuh. Arba'atun utawi papat. Tamamuha iku sempurnane papat biarbaatin lawan papat. Ada 4 hal yang
bisa sempurna dengan 4. Yang pertama, tamamus sholati bisajdatai as-sahwi. Salat kadang-kadang kita mengalami lupa, maka sempurnanya adalah dengan sujud sahwi. Kemarin sempat kita singgung, kalau berangkatnya itu misalkan sholat subuh ya, berangkatnya itu kita memang berangkat nanti ada kunutnya, ternyata prakteknya lupa, nah maka harus disempurnakan dengan sujud sahwi. Kalau berangkatnya memang tidak kunut, maka tidak kunut pun tidak apa-apa, tidak. Jadi lihat berangkatnya. Kalau misalkan kita kemarin-kemarin tidak kunut, terus mengikuti imam yang kunut, maka karena kita itu statusnya makmuman, ya kita mengikuti imam. Karena imamnya itu perlu dibantu ibu. Kenapa itu? Harus di cover kebutuhan ibu-ibu itu, karena wanita itu malati, temenan itu, malati. Saya lanjutkan. Misalkan kita sehari-hari tidak kunut, kemudian ikut imam yang kunut, dan kemudian imamnya sujud sahwi, ya kita ikut sujud sahwi karena sudah makmuman. Sempurnanya sholat kalau ada hal kayak gitu itu di sujud sahwi. Misalkan kita mau salam, kok delalah ingat, Masya Allah, saya tadi sujud kok membaca Al-Fatihah gitu misalkan. Sujud misalnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi kok ternyata baca Fatihah. Nah, itu harus sujud sahwi. Kalau misalkan rukuk Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, terus dibalik, sujud baca itu, sementara waktu rukuk baca Subhana rabbiyal a'la, tidak perlu. Itu nanti bahasan fikih itu ya. Saya paling takut nanti tanya ke Pak, kalau hal-hal kayak gitu tanya Pak Rauf, Yai Rauf aja. Saya tak lebih fokus kepada noto atini, noto niatini. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurnanya sholat kalau ada kurang-kurangnya itu dengan sujud sahwi. Wa tamamus shaum, dan sempurnanya puasa iku bisodaqatil fitri, dengan zakat fitrah. Ada hadis yang menyatakan kita puasa itu kalau belum zakat, amalnya masih gantung, belum tembus, belum sampai kepada Allah, masih gantung. Maka supaya tidak gantung dengan sedekah fitrah, dasarnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah di situ di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 itu fidyah, di kalimat itu adalah maksudnya adalah zakat fitrah. Kenapa? Karena ayat ini berbicara masalah puasa. Nah, itu saya ringkas-ringkas saja. Wa tamamul haji, dan sempurnanya haji kalau ada kurang-kurangnya itu bil fidyah. Wa tamamul imani, dan sempurnanya iman itu bil jihadi, dengan jihad.
ai tegese bidduai ilad din, lawan ajak-ajak marang agama al-haqqa. Kama qala Said Ali Al-Jurjani fit ta'rifat, di dalam kitab At-Ta'rifat. Jihad kita itu sekarang bukan lagi dengan pedang, tapi sudah dengan fikiran, ghazwatul fikr. Sedang ramai dibicarakan di medsos bagaimana hukum kita memakai handphone, padahal sekian persen saat kita beli handphone itu dananya untuk membantu Israel. Ada yang jawab begini, ibarat kita beli pedang di kubu musuh. Kalau selama musuh tadi tidak melakukan penyerangan kepada kita, ya kita nggak usah menggunakan pedang itu. Tapi ketika musuh menyerang kita, ya boleh-boleh saja kita menggunakan pedang yang kita beli dari dia tadi gitu. Ada yang bilang begitu, wah itu nanti runyam itu. Sekarang itu kita jihadnya itu jihad pikiran dan dakwah bilhal, memberikan contoh bahwa Islam ini tidak mengajarkan kezaliman. Contohnya, ada orang-orang Israel yang bertahun-tahun disandra atau ditangkap dan disandra oleh orang-orang Palestina. Keluarganya juga udah resah karena nggak ada kabar. Sampai sudah di masa tuanya dipulangkan. Dan cerita dari yang disandra tadi baru membuka mata dunia. Karena yang disandra tadi hanya tidak diberi akses bisa komunikasi dengan keluarganya, tapi mereka diperlakukan dengan sangat manusiawi. Mandi ya disuruh mandi, makan yang dijatah layaknya orang makan dalam kondisi bebas. Nah ini contoh-contoh yang mulai membuka dunia. Dulu saat belum ada medsos, siapa yang bukan Islam ya pasti bela Israel, Yahudi. Sebelum ada medsos, karena info yang masuk baru separuh. Tapi sekarang setelah ada medsos, banyak orang-orang yang baru terbuka, ternyata yang dolim Israel. Sehingga di negara-negara yang dulu memaki-maki orang Islam, memaki-maki, ikut memaki-maki Palestina, sekarang berbalik membela Palestina. Setelah kabar itu diterima, oh medsos membuktikan seperti ini. Lebih-lebih kejadian-kejadian yang belakangan ini sangat membuka mata dunia. Jenazah, wis ngomong kasar aja lah, batangi wong Israel. Itu kalau itu baru berapa jam itu aja udah busuknya minta ampun. Sementara orang-orang Palestina itu ada yang sampai jangan dikubur dulu orang ini karena saking wanginya. Nah ini kan tanda-tanda ayatul kauniyah yang mestinya menjadi penguat rasa syukur kita menjadi orang Islam. Kalau kita perhatikan orang-orang yang murtad dari Islam menjadi pindah ke agama lain, itu pasti karena adanya kesalahan mikir yang tidak dikomunikasikan dengan ahli agama.
dipikir-pikir dewi, dinalar-nalar dewi, akhirnya keluar dari Islam. Sebagian juga karena diiming-iming masalah duniawi. Hanya karena dia sakit dan disembuhkan oleh teman dari agama lain. Nah, ini kan rapuh sekali. Sementara kalau kita perhatikan orang yang pindah dari agama lain ke Islam, itu pasti karena ada pengalaman-pengalaman yang mendalam. Contoh, ada orang, mungkin jenengan juga udah menyaksikan. Ini kita ngaji medsos ini, ngaji medsos. Ada namanya orang Mbak Megan, butuh Mbak Mega ya. Mbak Megan. Orang berkulit hitam. Memperhatikan kok ada orang nggak takut mati, itu kenapa ya? Kenapa ya orang Islam itu kok nggak takut mati? Akhirnya dia membaca Al-Quran terjemah. Membaca Al-Quran terjemah. Dan ditemukan keanehan-keanehan. Ternyata di dalam Al-Quran disebutkan tentang galaksi. Sementara ilmu pengetahuan menemukan galaksi itu baru di abad 18, 1800 sekian. Padahal Al-Quran sudah berbicara masalah galaksi itu di 1400 tahun yang lalu. Dia terperangah mengenai janin, dibaca lagi bertahap-tahap, dari Adam diciptakan dari tanah, kemudian keturunannya Adam diciptakan dari saripati, buah-buahan, apa itu ya makanan. Itu juga ada di dalam Al-Quran. Kemudian dia bandingkan, cari di Google, ilmu pengetahuan menemukan bahwa penciptaan manusia bertahap-bertahap itu ya baru di abad 18. Artinya apa? Dia baru terperangah, dan sekarang orang itu sedang berproses mau masuk Islam. Jadi kalau ada orang masuk Islam itu seringnya adalah dari dasar penelitian. Ada orang ahli tulang, saya lupa namanya. Ahli tulang itu memeriksa di kepala ini, bagian-bagian yang ada tulangnya di kepala ini itu. Ada satu bagian yang tidak pernah dilewati darah, kecuali dalam posisi tertentu. Padahal tulang ini kalau nggak dilewati darah bahaya. Dan kondisi tertentu yang sesaat dilewati darah tadi adalah ketika kita dalam kondisi sujud. Dan ahli tulang tadi setelah memperhatikan gerakan sujud tadi, kemudian diperiksa, dia alhamdulillah masuk Islam, kan gitu kan? Masaru Emoto yang meneliti tentang air, orang Jepang, dia masuk Islam karena beliau bisa melihat air itu beda bentuknya air itu ketika diomongi jelek dengan diomongi baik, ketika didoakan. Dan bentuk air ketika diteliti itu yang paling indah adalah air Zam-Zam dari sekian kota suci yang ada itu. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, kayak gitu kan. Jadi mari kita, apa intinya kalau saya menceritakan hal ini itu, mari kita bersyukur anak-anak kita. Mungkin kalau kita semoga udah selamat ya, tapi anak-anak cucu kita ini sudah dalam ancaman kalau tidak kita yang ngemong itu bahaya, itu bahaya. Terkait kepekaan sosialnya juga itu udah mulai mengerikan di tahap cucu kita, di tahap anak cucu kita itu. Ayo kita jaga betul-betul seperti kemarin saya sampaikan di Duduk.
mengenai surah At-Taubah ayat 17 dan 18. Itu berbicara masalah ketakmiran, karena acaranya tadi malam pelantikan takmir ya Pak Hidayah. Terus saya disuruh ngasih motivasi. Saya ambilkan di dalam surah At-Taubah ayat 17 itu. Itu kalau kita angen-angen maknanya mempunyai makna seperti ini. Orang musyrik itu pasti tidak akan mau diajak memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid, meramaikan dengan kegiatan positif di masjid. Orang musyrik pasti tidak mau. Syahidina ala anfusihim bil kufr. Lebih-lebih mereka yang nyata-nyata mengakui bahwa mereka itu kafir, bukan orang Islam. Artinya apa? Kalau kita orang Islam, mafhum mukhalafahnya, kalau kita orang Islam diajak ngurusi masjid kok males, itu berarti sedang ketempelan wateke orang musyrik. Sedang ketempelan. Ayatnya jelaskan, maka lil musyrikina ayyamuru masajidallah. Orang musyrik itu gak mungkin gelem diajak memakmurkan masjid. Mafhum mukhalafahnya, kita orang Islam kalau males diajak ngurusi masjid, itu berarti ketempelan wateke atau sifatnya orang musyrik. Karena manusia ini gampang ketempelan, Pak. Gampang ketempelan. Kalau di masjid ketempelan malaikat yang dibaca astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, di masjid ketempelan malaikat. Tapi nanti ke warung, ke jalanan, yang nempel bukan malaikat tapi yang lain. Mesa mesu gitu. Manusia. Nempel ustadz, ya rodok soleh kan gitu kan. Terus nempel apa itu? Singge nyanyian Pak. Apa purel ya? Sing ada aja nyanyiannya itu. Nempel purel udah beda lagi. Ketempelan purel. Jadi nah kita ini rawan ketempelan sifatnya orang musyrik, orang munafik gitu kan. Kalau orang munafik itu wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang munafik itu ya sholat, tapi melaksanakan sholatnya qamu kusala. Yang disebut kusala, malas itu bukan hanya malas secara fisik. Malas golei ilmune sholat itu juga masuk kusala itu. Ilmune sholat itu hati-hati. Habitat a'maluhum maka lil musyrikin ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Lebih-lebih mereka yang menyatakan kafir. Kita lihat ya di hotel-hotel, di supermarket gitu. Kalau ada musola paling nyempelit titik gitu. Gak gede gitu, sedikit gitu aja. Ada di Manyar itu PT Liku Telaga, itu kan direkturnya bukan orang Islam, namanya Pak Gani. Itu setelah melihat efek karyawan-karyawan itu, kalau yang jamaah-jamaah itu mesti kerjanya disiplin. Yang sing gelem-gelem jamaah itu setelah dilihat oleh Pak Gani, orang-orang yang mau sholat, lebih-lebih yang mau jamaah itu Kak, kerjanya bagus ya gitu ya. Akhirnya beliau menyimpulkan berarti ada kaitannya sholat ambek kinerja bagus, tadi ada kaitannya. Akhirnya Pak Gani tadi memperlebar musola di Liku Telaga tadi, yang asalnya sempit jadi kawudi, mungkin segini nih musolanya di Liku Telaga itu. Kita doakan semoga dia dapat hidayah Mas Islam.
Nanti kita ganti namanya Pak Abdul Ghani. Abdul Ghani. Nah, sementara ini kan kalau beliau masih belum masuk Islam itu kan dikarenakan bukan mengakui kebenaran Islam, tapi adanya keuntungan uang karyawan yang mau sholat itu kinerjanya bagus. Jadi hitungannya masih hitungan bisnisnya yang jalan. Jadi syahidina ala anfusihim. Udah itu kita nggak bakas yang musyrik ya. Habitat a'maluhum. Maka habitat sih kok sia-sia amalnya. Wa fin narihum khalidun. Contohnya begini. Ini maaf ya, kita bahas masalah, akhirnya kita bahas masalah masjid ya. Habitat a'malum. Kadang-kadang orang itu main akal, yang penting kerjaanku wis beres. Aku berangkat kerja, terus mari ngono muli, engko akhir bulan dapat gajian, udah beres. Udah aman lah keluargaku. Terus secara akal. Aman secara akal. Dia tidak menggunakan dekengan pusat, tidak menggunakan Allah, tidak melibatkan Allah dalam kehidupannya. Wah, dalam hadis qudsi kan udah jelas kan. Inna buyuti fil ardi al masajid. Omah-omahku nduk bumi yaiku masjid-masjid iku. Fa inna zuwaruha ummaruha. Wong sing gelem teko nang masjid-masjid nang omahku iku mau, berarti wong iku gelem kesebut sing gelem makmurno omahku. Fatuba li'abdin tatahhara fi baitihi, maka berbahagialah orang yang wudu no omai. Wudu dari sejak rumahnya, maksudnya itu banyak ini hikmahnya itu, hikmah hemat airnya, hikmah perjalanan dari rumah ke sini sudah dalam kondisi wudu, banyaklah itu hikmahnya. Faja'ani, setelah wudu terus datang ke tempatku. Artinya siapa yang memakmurkan rumahku berarti dia keluargaku, dianggap keluarga oleh Gusti Allah. Ini dekengan pusat yang asli. Tapi ada orang males. Karena apa? Buang-buang waktu ngurusi masjid. Di ayat lain aja sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Sampeyan gelem tak kandhani tentang orang-orang yang amalnya itu sia-sia, merugi. Ya. Allah menawarkan, tapi langsung dijawab. Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu wong sing sasar, yang tersesat perilakunya atau upayanya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka mengira bahwa apa yang dia lakukan, yang dia pilih, sikap yang ia lakukan itu adalah sebaik-baik sikap, padahal sedang nyasar. Ya itu tadi, mesti gelem kumpul mbek wong, gak gelem diajak ngurusi masjid, gak gelem, wis ben diurusi Pak Fauzi aja lah. Misalkan gitu, wis gak usah yang lain. Misalkan begitu, aku sudah cukup aman dengan ini, hati-hati. Hati-hati, itu berarti kita hanya mengandalkan akal kita. Maka ayat selanjutnya baru innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Nah, ini ayat mengenai bahwa organisasi yang diakui Al-Quran adalah organisasi ngurusi masjid. Nanti isinya adalah yaitu tadi, masjid ini bagaimana
mengajarkan tauhid. Sudah belum di masjid ini? Sudah disisipkan kan? Walaupun seperti saya rutinan Nasoihul Ibad ini kan, ya intinya itu sudah saya sampaikan di awal. Nasoihul Ibad, nasihat bagi orang-orang sing kepingin istiqomah hanya mau menjadi hambanya Allah. Itu artinya Nasoihul Ibad. Nasihat bagi orang yang ingin istiqomah hanya menjadi hambanya Allah, bukan hamba yang lain, bukan hamba kesibukan, bukan hamba uang, bukan hamba harta, bukan hamba jabatan, bukan hamba status, bukan hamba yang lain pokoknya. Nasoihul Ibad. Ayo kita sisip-sisipkan tentang tauhid. Yai Rauf juga walaupun spesifikasinya adalah fikih misalkan gitu, kan beliau juga menyisipkan pesan-pesan ketauhidan. Artinya di masjid kita sudah perlu dikawal dan perlu ditingkatkan lagi bagaimana masjid ini bukan hanya sekedar untuk sholat, tapi innama ya'muru masajidallah man amana billah. Berarti yang pertama adalah bagaimana masjid ini juga mengajarkan, mengawal jamaahnya supaya tauhidnya genah. Yang kedua, wa aqamas shalah. Tadi billah wal yaumil akhir. Kenapa yang disebutkan billah wal yaumil akhir? Padahal iman itu 6. Tapi ini kok amanah billah wal yaumil akhir. Yang maksudnya itu menyadarkan bagaimana masyarakat jamaah sadar ya dari kegiatan-kegiatan masjid ini, mengawal supaya jamaah ini betul-betul sadar kalau kita nanti ada kehidupan setelah mati. Wal yaumil akhir. SKP kan kemarin kan baru bab kemarin bagaimana setiap langkah kita itu semuanya dalam rangka mengumpulkan bekal untuk sanggup perjalanan abadi. Amanah billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah, dan mendirikan salat. Kenapa yang disebutkan salat di sini? Ya ini fikih, ya kan? Fikih. Bukan hanya fikih salat itu, tapi juga tauhid juga masuk. Sholat itu tiang agama. Kalau kita ini mengawal ilmu sholat dalam kegiatan kita, berarti kita juga mengawal, mengamankan supaya agama ini tetap berdiri. Nah persoalannya, yang rajin ke masjid ini sepuh-sepuh, yang muda-muda mana? Kalau kita kakeknya, bapaknya, jangan lupa ada peringatan Allah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaknya kita prihatin ojo sampai ninggalno generasi-generasi yang lemah imannya, lemah ilmunya, lemah ekonominya dan lain-lain. Berarti waqamas shalah. Di sini kita harus mengawal bagaimana jamaah apa sekitar masjid ini aqamas shalah. Ini kan tadi jihad, bahas masalah jihad ya. Jihad yang kayak gini ini. Nah lebih penting lagi adalah kita yang sholat ini memberikan contoh sikap yang baik. Jangan kita ini sholat tapi markalip, itu sholat tapi kok gak kena. Akhirnya kayak Sujiwo Tejo itu, saya belum mau sholat karena saya lihat orang-orang yang sholat itu juga korupsi. Nah ini Pak, salah mikirnya juga itu. Kenapa nggak lihat ke perintahnya Allah, kok lihat orangnya? Itu ya. Udah tit ya. Aqamas shalah wa ataz zakah, dan juga mengawal soal pemberdayaan, wa ataz zakah. Walam yakhsha illallah, dan bagaimana supaya kita ini tidak takut menghadapi tantangan kehidupan ini karena ada Allah. Dikawalkan, maka ada Nasoihul Ibad. Insya Allah membuat kita tidak takut menghadapi tantangan kehidupan ini karena kita ada Allah. Seperti anak-anak Palestina itu kecil-kecil gak wedi. Ono roket guyu ya, datang dia. Datang. Gitu. Karena betul-betul sudah dibina walam yakhsha illallah. Nah, ini yang ngawal masjid. Karena ayatnya di dalam satu innama ya'muru masajidallah man amana.
Akhirnya fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kalau kita kawal dengan cara itu, insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yaitu yang mendapatkan alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.